Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi ya sama Ibu di hari Senin, yang alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pembelajaran fisika. Alhamdulillah, di waktu yang baik ini Ibu akan mengajarkan fisika kepada kalian, lanjutan dari materi yang kemarin. Nah, gimana tentang materi yang kemarin? Udah pada bisa belum? Semoga udah pada bisa ya. Terus kalau misalnya belum pada mengerti, boleh ditanyakan di grup, oke? Nah, oke. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, selanjutnya, karena kita masih membahas tentang bab listrik statis, hari ini kita akan membahas terkait listrik statis, tetapi hubungannya dengan medan listrik. Nah, jadi kemarin kita membicarakan tentang hukum Coulomb atau gaya listrik itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang medan listrik, oke? Medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik merupakan adanya dampak yang akan terjadi terhadap ruang sekitar karena adanya sebuah muatan. Nah, muatannya ini seperti ion, elektron, ataupun proton ya. Pokoknya jenis-jenis muatan listrik. Kemudian, medan listrik juga memiliki sebuah satuan, yaitu Newton per Coulomb. Nah, jadi gini ya, medan listrik itu, kok ini susah banget sih Bu dipahamin gitu. Nah, maksudnya, jadi dampak gitu. Medan itu dampak yang akan terjadi terhadap ruang sekitar gitu. Misalnya gini, ada titik P, dia itu muatan nih, ada muatan positif di titik P gitu. Nah, yang terkena dampaknya ruang di sekitar muatan ini seperti ini, pokoknya di sekitar muatan ini akan membentuk ruang lagi. Ini tuh terkena dampak dari muatan tersebut gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan medan gitu. Secara sederhananya atau secara singkatnya, medan listrik itu bisa kita definisikan sebagai adanya ruang di sekitar muatan listrik gitu. Oke. Nah, definisi sederhana dari medan listrik itu sendiri yaitu medan listrik adalah sebuah ruang di dalam sekitar benda yang bermuatan listrik gitu. Jadi medan itu adalah ruang ya. Pokoknya kalian harus ingatnya medan itu ruang di sekitar area bermuatan listrik gitu, di sekitar benda bermuatan listrik. Oke. Nah, kalau misalnya ada benda apapun itu, dia bermuatan listrik. Misal di sini dia bermuatan listrik positif ya, bendanya itu. Nah, maka area di sekitar benda itu, ini yang digambarkan sebagai garis merah ini, garis merah putus-putus, ini adalah area atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik. Nah, ini adalah medan. Ini yang dinyatakan sebagai medan listrik. Ketika seandainya kita menyimpan muatan lain atau muatan uji di sini, nah, maka muatan uji ini sudah pasti akan dipengaruhi oleh medan di titik Q ini atau medan dari muatan sumber ini gitu. Oke. Misalnya ini kita beri nama Q ya. Ini titik P misalnya. Nah, titik P ini kalau muatan uji itu selalu positif. Jadi ketika muatan uji ini disimpan di area sekitar medan, maka dia akan terpengaruhi oleh medan dari muatan Q tersebut gitu. Nah, jadi ini yang disebut dengan medan. Oke, paham sampai situ? Ya, pokoknya ingatnya medan itu adalah ruang
di sekitar benda bermuatan listrik. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan arah dari medan listriknya sendiri. Nah, arah dari medan listrik itu dapat kita gambarkan dengan garis-garis hayal yang dinamakan dengan garis-garis medan atau garis-garis gaya listrik. Nah, biasanya garis medan itu bisa juga disebut dengan garis-garis gaya listrik. Arahnya gimana? Arahnya seperti ini. Ketika ada muatan positif, nah, maka garis-garis hayal atau garis-garis medannya itu selalu menjauhi pusat dari muatan listriknya sendiri gitu. Jadi keluar. Kalau positif dia arahnya keluar, arah medannya. Tetapi kalau muatan sumbernya itu bermuatan negatif, maka arah medan listriknya itu pasti menuju ke pusat gitu. Jadi selalu menuju ke pusat. Nah, kalau misalnya positif, dia keluar. Negatif, dia masuk. Gitu ya, ngerti kan? Cara menggambarnya ya biasa aja, kayak pakai garis-garis panah kayak gini gitu. Intinya kalau positif itu berarti garisnya dia keluar dari muatan sumber. Kalau misalnya negatif, dia masuk menuju ke muatan sumber. Gitu. Oke? Paham ya? Oke, pembahasan selanjutnya itu terkait dengan kuat medan listrik. Nah, apa itu kuat medan listrik? Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya Coulomb per satuan muatan di suatu titik. Masih ingat kan dengan gaya Coulomb yang kemarin ya? Coba tulis dulu di sini. Gaya Coulomb itu F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini gaya Coulomb. Nah, gaya Coulomb per satuan muatan katanya. Oke, ini bisa nanti kita uraikan secara matematis. Nah, yang penting di sini ketika kita mempelajari tentang kuat medan listrik, maka di sini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, itu ketika misalnya muatan ujinya di sini muatan sumber, Di sini ada Q muatan sumber bernilai positif. Nah, muatan sumber ini tidak hanya positif tapi bisa juga negatif. Jadi nanti tergantung soal misalnya gitu. Di sini bisa positif, bisa juga negatif. Nah, terpisahkan sejauh R ya dengan muatan uji. Nah, ini namanya muatan uji di titik P. Ini titik Q, ini titik P. Nah, di titik Q ini adalah muatan sumber, sedangkan di titik P ini adalah muatan uji. Muatan uji itu sangat kecil ya, gitu. Lebih kecil dibandingkan dengan muatan sumber. Makanya yang punya medan itu adalah muatan sumber. Nah, si muatan uji ini dia yang terpengaruhi oleh medan. Muatan uji itu nilainya selalu positif. Muatan uji itu selalu positif, oke? Jadi kalian harus ingat itu. Nah, ketika muatan uji itu positif, tapi ini bisa positif atau negatif. Nah, masih ingat kan kemarin tentang hukum Coulomb? Ini muatan sumber, ini muatan uji yang nilainya selalu positif. Yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah arah dari medannya. Kuat medannya ini arahnya kemana? Tadi kan kita udah belajar ya. Kalau arah dari positif itu pasti keluar dari sumber positif. Nah, terus juga di hukum Coulomb kemarin kita udah belajar kalau positif ketemu positif itu akan saling tolak menolak. Oke, makanya ini kan akan keluar nih medannya. Nah, maka ini akan punya gaya Coulomb ke arah luar, F ke arah luar. Medannya dari positif kan, ini kan ke sini kan, ya, set. Pokoknya dia keluar gitu, arah medannya tuh. Nah, keluar ke muatan uji, sampai kan, berarti dia ke arah sini juga. Nah, ini adalah E. Kuat medan itu dilambangkan dengan E. Berarti kalau demikian, arah dari gaya Coulomb dengan medan listrik itu adalah sama gitu. Arah dari
gaya kolom dan medan listrik itu selalu sama. Itu yang perlu kalian catat, oke? Perlu kalian garis bawahi. Oke. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan langsung chat di grup, oke? Nah, kalau enggak, kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya. Nah, oke. Di sini kan ini kan definisi dari kuat medan listrik itu sendiri. Nah, ini bisa kita rubah ke dalam bentuk persamaan matematis. Di sini kita coba baca ya. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya kolom per satuan muatan. Jadi, kuat medan listrik itu sama dengan gaya kolom per F ya, ini tuh. F per Q. Gaya kolom itu, kuat medan itu adalah gaya kolom per satuan muatan. Nah, karena kuat medan itu adalah gaya kolom per satuan muatan, kalau gitu kita rubah persamaan ini ke persamaan yang lebih sederhana. Oke, F kemarin kita kan sudah belajar ya bahwa gaya kolom itu adalah K konstanta kali Q kali Q1, oke? Q2 per R kuadrat per Q katanya. Nah, ini Q1, Q2, Q. Maksudnya di sini Q yang ke-1 itu kita ibaratkan sebagai Q sumber. Maka persamaannya menjadi K Q besar. Q2 itu adalah Q muatan uji. Kan ada 2 ya. Nah, per R kuadrat. Dan Q yang di sini adalah Q muatan uji juga. Oke, ini bisa naik ya. Karena ini bagi. Jadi bisa naik ke atas. Jadi K kecil per R kuadrat kali Q. Ini ada Q, ini ada Q. Kita bisa coret. Oke? Jadi hasilnya tinggal hasilnya tinggal K Q per R kuadrat. Maka E atau kuat medan menjadi K kali Q besar per R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan umum untuk kuat medan listrik. Oke? K-nya itu bisa yang kemarin ya 9 kali 10 pangkat 9 ataupun bisa 1/4 pi epsilon 0. Jadi bisa juga persamaannya menjadi seperti ini. Super pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, gini. Jadi persamaan matematis atau rumus umum untuk kuat medan listrik itu adalah K-Q R kuadrat. Kaki R kuadrat. Bedanya sama hukum kolom, Q-nya di hukum kolom ada 2, di medan listrik ada 1. Kalau dulu ya waktu ibu sekolah, biasanya ini disebut kalau hukum kolom biasanya disebut kaki kurorombeheun, kalau ini cuma kaki rorombehen. Pokoknya bebas lah mau apa ya, supaya kalian ingat, pokoknya ingetnya gitu. Dari hukum kolom itu kaki Q per R kuadrat, Q-nya hilang 1 jadi K Q per R kuadrat. Nah, ini yang ini sorry nggak bagus. Yang ini hukum kolom, yang ini medan.
Ini gaya kolom, ini medan listrik. Oke. Sampai situ paham? Oke, sekarang berarti udah paham kan ya? Kalau kuat medan listrik itu adalah E per kaki per R kuadrat. Atau K-nya bisa diganti jadi 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, E-nya itu adalah lambang dari kuat medan listrik. Satuannya Newton per Coulomb. Ini harus kalian ingat-ingat ya. Jangan sampai lupa. Nanti di hasil perhitungan kalian itu harus ada satuannya gitu. Oke? Nah, terus yang kedua Q. Q-nya ini adalah muatan sumber. Oke? Muatan sumber ini satuannya adalah Coulomb. Kayak kemarin sama. Nah, kemudian R ini adalah jarak dari muatan uji terhadap muatan sumber. Yang tadi Ibu gambarin ya sebelumnya, dimana ada plus, terus ada muatan uji di sini di titik P, ini muatan sumber Q. Nah, ini ke sini, ini disebut dengan R. Jarak dari muatan sumber terhadap muatan uji. Oke? Nah, jaraknya satuannya harus dalam meter. Jadi kalau misalnya nanti Ibu nulis di sini atau di soal ada 4 cm, ini harus kalian rubah dulu ke dalam meter gitu. Karena ini adalah satuan untuk standar internasionalnya. Kemudian ada K. K itu adalah konstanta. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Kemarin juga udah kan ya? Sama ada permitivitas listrik epsilon 0 dibacanya. Ini nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Oke, gitu ya. Mungkin segitu aja dulu ya materinya. Udah pada paham belum? Semoga paham ya. Pokoknya kalau ada yang nggak dimengerti, boleh kalian langsung tanyakan aja ke Ibu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pembahasan soal atau contoh-contoh soal. Oke? Nah, ini ya contoh soalnya. Jadi, kalau misalnya Ibu punya soal kayak gini, kuat medan listrik pada sebuah titik yang berada 5 cm dari sebuah muatan min 7C adalah min 7 Coulomb, min 7 Coulomb adalah berapa? Nah, ini yang ditanyakan adalah kuat medan. Ingat, untuk menjawab soal-soal fisika itu kalian harus menulis diketahui dan ditanyakannya terlebih dahulu ya, kalau mau lebih mudah. Nah, di sini kita cari yang diketahuinya apa? Ini berarti ya. Ini adalah R, 5 cm. Nah, karena dalam senti, maka satuannya harus kita rubah ke dalam meter. Kalau gitu, 5 dikali 10 pangkat min 2. Atau 5 dibagi 100 ya, ini tuh. Meter, gitu. Selanjutnya, dari sebuah muatan. Nah, dari sebuah muatan. Muatan ini dinamakan dengan muatan sumber atau yang biasa kita lambangkan dengan Q besar, Q, oke? Ini adalah muatan sumber. Nilainya berapa? Min 7C. Kemarin banyak banget yang nanya, Ibu kenapa di sininya min tapi di sininya sama Ibu nggak ditulis min gitu kan? Karena itu hanya menunjukkan arahnya aja atau jenis muatannya saja. Kali ini Ibu mau nulis pakai min. Soalnya sama aja ya, bisa ditulis atau enggak. Yang penting kalian ngerti kalau min di sini itu tidak menunjukkan nilai, tetapi hanya menunjukkan arah dan jenis muatan gitu. Kalau nilainya ini kan 7C. Oke, kemudian apalagi yang ditanyakan? Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya adalah kuat medan listrik, berarti E yang ditanyakannya. Oke. Nah, sekarang jawab. Cukup nggak ya? Berarti
E itu sama dengan K/Q per R kuadrat. Oke, rumusnya ini kan. Nah, kita masukin aja nilainya. Kita langsung masukin nilai K-nya berapa, Q-nya berapa, kemudian R-nya juga berapa. K-nya di sini tidak ada di soal, tapi kita kan sudah tahu ya dari kemarin kalau K itu nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat. Apa ya, lupa ibu. Pokoknya nilainya segini, 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya itu ini, min 7C. Min 7 kolom. Oke, min 7. Per R kuadrat. R-nya itu ini 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke, gini ya. Sekarang 9 kali 7 berapa? 63 kali 10 pangkat 9 per 25 kali 10 pangkat min 4. Oke? Benar? Hitungannya benar? Semoga benar ya. Oke, selanjutnya ini bisa dibagi ini ya, 63 dibagi 25 berapa? Kemudian ini 10-nya pangkat min 4-nya bisa naik ke atas, minnya berubah jadi positif karena minnya naik ke atas. Oke, jadi minnya hilang, dia berubah jadi positif. Jadi ini hasilnya adalah ini 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 4. Ini hasilnya 63 dibagi 25 itu hasilnya 2,52 ya. Oke, kalkulator aja karena angkanya jelek. Nah, berarti 2,52 kali 10 pangkat 9 dikali 4 dikali 10 pangkat 4. Nah, kalau perkalian nilai pangkatnya sama, maksudnya itu positif-positif, ini tinggal dijumlahkan saja, tinggal ditambah saja. Berarti jadi hasilnya adalah E-nya itu E sama dengan 2,52 kali 10 pangkat 13. Atau bisa kita naikkan, berarti jadi 25,2 kali 10 pangkat 12. Oh maaf, di sininya negatif. Ini juga hasilnya negatif. Nah, ini kan hasilnya kayak gini ya. Min 25,2 kali 10 pangkat 12. Bu, kenapa sekarang minnya di bawah gitu? Kemarin enggak. Ini hanya menunjukkan arah saja. Kalau misalnya di soalnya diminta, nanti misalnya ada soalnya PG, terus di ABCD-nya ada min gitu. Ya itu bisa dilihat dari hasil ininya. Terus juga ini tuh kan menunjukkan arah. Kalau seandainya kita punya muatan Q positif dengan muatan uji. Muatan ini kan muatannya negatif ya. Negatif. Muatan ujinya itu pasti positif, selalu positif di P. Nah, sekarang arah medannya kemana? Kita buktikan ya. Kalau misalnya minnya ini dimasukkan, arah medannya kan negatif. Berarti ke arah kiri ya harusnya. Nah, ini min, ini positif. Sesuai dengan hukum kolom kemarin, kalau negatif ketemu positif akan saling tarik menarik. Nah, maka ini akan ke sini F-nya. Kayak kolomnya. Ini tadi di gambar garis-garis gaya, kalau yang positif dia itu keluar.
Kalau yang negatif, dia itu kan masuk ya, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Nah, maka arah medan yang ada di sini ini juga masuk, 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 masuk gitu. Karena masuk, maka arah medan yang ada di titik P ini juga ketarik masuk ke min gitu. Makanya jadi ke sini, makanya jadi ke arah sini gitu. Nah, ini arah E-nya. Karena dia ketarik. Ini kan negatif, arah medannya itu masuk. Maka positif ini, muatan uji ini akan memiliki medan yang masuk ke dalam gitu. Ke arah muatan sumber. Ini kanan, kiri, negatif gitu. Makanya ini negatif di sini adalah menunjukkan arah gitu. Kalau kita masukin di sininya negatif, maka ke sininya juga akan negatif. Ini sesuai dengan arah dari medan listriknya itu sendiri gitu. Paham? Oke, semoga paham ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan soal selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya ya, pembahasan soal yang kedua. Di sini Ibu punya soal kayak gini. Jika dua buah titik berjarak 6 meter bermuatan masing-masing plus Q1 dan plus Q2, berapa perbandingan antara Q1 dan Q2 apabila medan listrik pada titik yang berjarak 2 meter dari Q1 bernilai 0. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, ini ilustrasinya kayak di bawah. Jadi ada titik nih, ini muatan Q1, ini muatan Q2. Dia terpisahkan sejauh 6 meter. Nih, jaraknya 6 meter. Nah, Q1 ini kita akan mencari perbandingan antara Q1 dan Q2 apabila medan listrik pada titik yang berjarak 2 meter dari Q1. Nah, ini nih, 2 meter dari Q1. Ini kita sebut aja dengan titik A ya. Nah, nilai di titik A ini adalah 0 katanya. Kalau nilai A-nya 0, ini kan positif ya. Positif kan keluar. Berarti arah medannya ke sini. E1. Ini Q2. Berarti arah medannya E2. Nah, nilai dari E1 dikurangi E2. Kenapa E1 dikurangi E2? Ini plus. Karena ke arah kanan, ini ke arah negatif, ke arah kiri, berarti dia negatif. Jadi E1 dikurangi E2 sama dengan 0, harus sama dengan 0 menurut soalnya. Kita coba jawab ya, oke? Oke, kita akan coba jawab. Oke, karena selanjutnya yang diketahuinya itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jaraknya itu dari Q1 sampai A itu 2 meter, dan dari Q2 sampai ke A itu 4 meter. Nah, ini adalah R1 itu berarti 2 meter, R2 itu berarti 4 meter. Q1 dan Q2 itu Q1 masih dalam bentuk Q1, Q2 dalam bentuk Q2. Sekarang yang ditanyakannya adalah medan E. Berapa nilai, bukan E, tapi perbandingan Q1 banding Q2 katanya. Nah, ini yang ditanyakannya. Berapa perbandingan antara Q1 dengan Q2? Nah, di sini karena nilai di sini tadi di soal sudah disebutkan bahwa nilai di titik A itu adalah 0. Berarti medan total yaitu harus sama dengan 0. Nah, karena medan total itu adalah ini penjumlahan dari S1 dan E2. Nah, S1-nya itu kan positif. Dikurangi E2 karena ke kiri harus sama dengan 0. Nah, kalau gitu berarti kalau ini pindah ruas, ini bisa
kita sederhanakan menjadi E1 sama dengan E2. Nah, gini ya. Ini minus pindah ruas jadi positif, oke. Nah, udah gitu, kalau udah kayak gini gimana? Buat nyari ini, kita tinggal masukin persamaannya aja. Berarti kan E1 sama dengan E2. Nah, E1-nya itu Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Karena K di sini sama, dia nilainya 9 kali 10 pangkat 9, ini bisa kita coret. Oke? Karena sama ya nilainya, jadi bisa dicoret. Kalau nggak sama nggak boleh. Nah, berarti kita tinggal punya Q1, Q2, R1 kuadrat, R2 kuadrat. Nah, R-nya ini adalah ini. Kita masukkan nilai R-nya. Berarti akhirnya Q1 per R1-nya 2 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat, berarti 4 kuadrat. Nah, ini udah. Kita sini ya. Q1 tulis ulang per 2 kuadrat berarti 4. Q2 kita tulis ulang per 4 kuadrat berarti 16. Nah, habis kayak gini gimana? Q1 banding Q2 katanya. Bisa kita tulis dalam Q1 per Q2 sama dengan 4 per 16. Kalau kita sederhanakan berarti kan bisa jadi 1 per 4. Q1 per Q2 sama dengan 1 per 4. Nah, gini kan, 1 per 4. Terus kali silang. Ini adalah perbandingan dari Q1 banding Q2-nya ya. Jadi Q1 banding Q2 itu adalah 1 per 4-nya. Kalau kali silang, berarti kan kita bisa dapat ini Q2 kali ini, Q1 kali 4. Nah, Q2 kali 1 berarti jadi Q2 sama dengan Q1 kali 4 berarti 4 Q1. Nah, hasilnya adalah ini nilainya. Q2 sama dengan 4 Q1. Itu adalah perbandingan untuk soal yang ini, dimana nilai medan listrik di titik A-nya adalah 0, maka perbandingan dari Q1 dan Q2-nya ini adalah Q2 sama dengan 4 Q1 gitu. Oke, sampai situ paham? Semoga paham ya. Nah, karena tadi Ibu udah ngebahas 2 contoh soal, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan 2 latihan soal juga. Soalnya sama aja kayak yang tadi udah Ibu jelasin. Kalian Ibu kasih soal ini untuk bahan latihan, oke? Nah, seperti biasa nanti kita akan bahas di minggu selanjutnya dan Ibu akan tunjuk siapa aja orang yang harus mengerjakan atau melaporkan hasil pekerjaannya di grup, oke? Nah, oke. Soal yang pertama itu adalah ini. Kuat dan arah medan, jadi kuat dan arah ya, ingat, kuat dan arah medan listrik pada sebuah titik yang berada 3 cm dari sebuah muatan plus 8C adalah. Nah, ini untuk soal yang pertama. Kalian harus menjawab berapa kuat dan arah medan listriknya. Kuat itu berarti kan kuat medan yang tadi, kalau arah berarti yang nentuin positif negatifnya itu ke arah mana gitu, arah medannya. Oke? Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua itu tentang sama medan listrik juga, tapi ini ada 2 medannya gitu. Kalau yang tadi kan soal yang pertama cuma 1 ya medan listriknya, kalau ini 2. Nah, jika 2 buah titik berjarak 5 meter bermuatan masing-masing plus Q1 dan plus Q2, berapa perbandingan antara Q1 dan Q2 apabila medan listrik pada titik yang berjarak 3 meter dari Q1 bernilai 0. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi, ini adalah soal listrik, medan listrik
jika ada dua medan. Jika ada dua medan, nah titik A ini terpengaruhi oleh dua medan gitu. Kira-kira berapa perbandingan Q1 dan Q2-nya gitu, karena kita nggak dikasih tahu nilai Q1 sama Q2-nya itu berapa, jadi kita harus nyari tahu perbandingannya gitu. Sama ya kayak tadi pembahasan yang kedua, ini juga cara ngerjainnya sama aja, pokoknya gampang lah. Insya Allah kalian, kalau kalian mau mencoba, insya Allah kalian bisa. Semoga kalian paham ya. Oke. Mungkin cukup segitu aja ya pembahasan kita hari ini terkait dengan medan listrik. Ibu harap penjelasan dari Ibu dapat kalian mengerti dan juga dapat membantu kalian dalam belajar fisika. Fisika itu menyenangkan kok, fisika itu asik, jadi jangan takut untuk belajar fisika. Pokoknya semangat terus walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi semoga kita tetap mau untuk menuntut ilmu. Nah, akhirul kalam, Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah menonton, dan juga Ibu juga mohon maaf apabila banyak sekali penjelasan dan kata-kata Ibu yang salah ya, ataupun kesalahan dalam penyampaian materi maupun yang lainnya. Pokoknya intinya semua yang salah itu datangnya dari Ibu pribadi, dan semua yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar.